Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kumaralatri. Di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok mata kuliah perancangan ruang luar dengan mendesain taman kota. Baiklah, apa itu perancangan ruang luar? Perancangan ruang luar atau dalam bahasa Inggris disebut landscape design adalah proses merancang taman, halaman atau ruang terbuka lainnya untuk menciptakan lingkungan yang estetis dan fungsional. Ini melibatkan pemilihan dan penataan tanaman, pemilihan material keras seperti batu atau kayu, serta perencanaan berbagai elemen seperti jalan setapak, area duduk, dan kolam. Tujuan dari perancangan ruang luar adalah menciptakan ruang yang menyenangkan secara visual dan nyaman untuk digunakan. Selain aspek estetika, perancangan ini juga mempertimbangkan fungsi ruang seperti keberlanjutan lingkungan, pemeliharaan yang mudah, dan penggunaan ruang yang efisien. Hal ini seringkali melibatkan kolaborasi antara arsitek lanskap, desainer, dan pemilik properti untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun beberapa aspek perancangan ruang luar yaitu fungsionalitas, estetika, kenyamanan, keamanan, kehijauan, dan ekologi. Lalu yang terakhir ada aksesibilitas. Selanjutnya, lokasi tapak kami berada di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo, Kota Pontianak. Jalur akses menuju tapak dapat melalui Jalan Letnan Jenderal Sutoyo dan terdapat jalan kecil yang berada di area samping kiri tapak. Dengan luasan total area 10.057 meter persegi. Rencana perancangan akan dilakukan. Lahan berada pada zona perkantoran dengan KDB 60%, KLB 6, KDH 40%, GSB 22 meter dari as jalan, dan GSS 10 meter. Dan berikut ada beberapa foto-foto dari data existing tapak kami. Selanjutnya, konsep perancangan. Perancangan taman kota dengan pendekatan interaktif dan multiguna sebagai fasilitas pelayanan publik, di mana pendekatan yang diterapkan pada ruang terbuka tersebut mencoba untuk menjadikan taman yang tidak hanya mementingkan area hijaunya, namun juga memaksimalkan fasilitas-fasilitas untuk kebutuhan entertain yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Lalu zonasi. Inisiatif yang diterapkan dalam merealisasikan tema yang diusung adalah dengan pembagian 3 zona dengan fasilitas-fasilitas yang berbeda, namun memiliki sifat yang sama, yaitu sifat menghibur. Pembagian zona-zona tersebut adalah untuk membuat ragam hiburan yang tidak itu-itu saja, sehingga para pengunjung memiliki lebih banyak opsi hiburan untuk dipilih. Dan inilah pembagian zonasinya. Yang pertama ada teater. Sajian hiburan utama pada taman adalah teater area, yaitu pada zona merah, yang jika dilihat memiliki zona yang paling besar. Teater diharapkan menjadi ikon dari taman tersebut, mengingat tidak banyak ditemukan teater ruang terbuka di Pontianak. Lalu selanjutnya ada area food court. Terdapat juga food court pada taman pada zona oranye, yang dengan hadirnya wisata kuliner membuat pengalaman pengunjung akan lebih beragam. Selain itu juga dapat meningkatkan minat pengunjung. Lalu ada area anak, namun ada juga sajian hiburan lainnya yang dapat dinikmati seperti taman bermain anak, yaitu pada zona biru, dalam upaya memaksimalkan fungsi taman yang dapat dinikmati semua kalangan termasuk anak-anak. Lalu parkiran. Sedangkan untuk area parkiran diletakkan pada sebelah barat side, yaitu pada zona kuning, yang nantinya area tersebut akan menjadi main entrance dari taman kota. Selanjutnya ada analisa tapak. Analisa pertama yaitu analisa aksesibilitas, yang datanya jalur akses sedang berada di samping kanan tapak, yaitu pada gang kecil yang berada di samping tapak. Tapak dapat diakses melalui 2 jalan. Jalur akses tinggi berada di area depan, yaitu berbatasan dengan Jalan Letnan Jenderal Sutoyo. Analisis. Jika diberi akses keluar masuk memiliki potensi menarik peminat karena berada tepat di tepi jalan dan aksesnya mudah dijangkau dan dilihat. Tetapi aksesnya juga berpotensi menjadi sumber kemacetan apabila ramai pengunjung. Lalu jika aksesibilitas melalui gang kecil samping kanan tapak tidak menyebabkan kemacetan tetapi kurang berpotensi menarik peminat karena lalu lintasnya yang tidak padat. Responnya, dengan dibuat akses dari 2 sisi, yaitu dari arah depan, yaitu Jalan Letnan Jenderal Sutoyo, dan gang kecil di sampingnya,
membuat jalur akses jadi maksimal. Dari depan dapat menarik perhatian dan dari kanan tapak agar lahan masuk ke tapak lebih luas dan tidak menimbulkan kemacetan serta mudah diakses. Yang selanjutnya, analisa aromatik. Tapak berada di Jalan Datan Sutoyo, terdapat saluran drainase pada belakang tapak. Kondisi saluran drainase kurang baik yang menyebabkan munculnya bau yang tidak sedap. Kondisi saluran kurang bersih dikarenakan terdapat sampah. Analisanya, menambahkan vegetasi yang rindang dan lebat pada area yang dekat dari sumber aromatik. Dengan menanam tanaman yang banyak memiliki manfaat untuk mengatur suhu, meredam panas, meminimalisir bau aromatik, dan lainnya. Lalu analisis yang kedua, menanam tanaman yang menghasilkan wewangian yang dapat berpotensi meminimalisir bau yang mengganggu ketenangan dan aktivitas di sekitar tapak dan juga memperindah tampilan sekitar tapak. Responnya, menambahkan vegetasi seperti pohon tanjung yang dapat menyerap bau dan bertindak sebagai penyaring dan menanam tanaman yang dapat menghasilkan wewangian seperti bunga lavender. Selanjutnya, analisis drainase. Pada sisi belakang site terdapat jalur drainase berupa parit dengan lebar kurang lebih 10 meter dan di bagian dalam area site tidak terdapat jalur drainase. Analisisnya, air yang mengalir pada parit dapat membantu mendinginkan area sekitarnya. Parit dapat digunakan sebagai jalur pembuangan genangan air yang ada di dalam site. Responnya, pembuatan pagar seperti pembatas dan pengaman di tepi parit, membuat jalur drainase ke arah parit untuk mengurangi genangan air di dalam site, lalu membuat elevasi yang lebih tinggi dari tanah pada tepi parit untuk menahan parit jikalau meluap. Lalu ada analisis matahari. Sebagaimana yang kita tahu, matahari terbit dari timur di sekitar pukul 6 sampai jam 9. Pada waktu tersebut sinarnya masih hangat dan sehat. Pada pukul 9 sampai jam 14 adalah jam matahari yang paling terik dan panas. Sedangkan pada pukul jam 14 sampai 18 adalah waktu di mana suhu yang dihasilkan matahari mulai menurun. Analisisnya, jika orientasi view depan tapak adalah yang menghadap jalan, maka matahari akan terbit dari bagian depan kiri lahan dan terbenam di belakang kanan lahan. Pada dasarnya, lahan akan memperoleh kapasitas panas matahari yang sama, mengingat ini adalah open space. Namun terdapat beberapa faktor bawaan yang mempengaruhi panas di site, seperti hadirnya pepohonan. Responnya, area teater dibuat menghadap ke arah selatan, sehingga baik area tribun maupun stage tidak berhadapan langsung dengan matahari, baik itu pagi dan sore, sehingga hal tersebut tidak mengganggu aktivitas teater yang berlangsung. Respon yang kedua, pohon yang ada pada bagian kanan lahan akan dipertahankan dan dimanfaatkan, sedang sebagai pelindung matahari untuk aktivitas di sekitarnya. Dalam kasus ini adalah food court dan taman bermain anak. Yang selanjutnya ada analisis view. Sisi depan berada di Jalan Jenderal Sutoyo, sisi kanan di jalan menuju ke jalan sisi belakang tapak. Sisi kiri bersebelahan dengan kantor, sisi belakang berada di jalan serta terdapat parit Tokaya. Analisis view ke dalam, dari luar ke dalam. Sisi dekat jalan utama harus diperbanyak beberapa hiasan yang meningkatkan ketertarikan pengunjung serta guna menjadi patokan taman. Analisis view dalam keluar. Akses keluar dengan jalan yang menuju area parkir serta membuat suasana pengetahuan serta pendidikan. Responnya, menambahkan mural gambar untuk dinding sisi kiri untuk menghadap area tapak, memberikan ucapan selamat datang di area parkir serta selamat jalan untuk keluar tapak, memberi ikon mencolok untuk sisi depan dengan logo serta tulisan taman. Yang selanjutnya, analisis kebisingan. Pada bagian A memiliki tingkat kebisingan tinggi karena berbatasan langsung dengan Jalan Letnan Jenderal Sutoyo. Pada bagian D memiliki tingkat kebisingan sedang karena berbatasan langsung dengan gang kecil. Pada bagian C memiliki tingkat kebisingan rendah karena berbatasan langsung dengan sungai. Lalu pada bagian B memiliki tingkat kebisingan sedang karena berbatasan langsung dengan kawasan perkantoran. Analisanya, pada bagian C memiliki tingkat kebisingan rendah. Bagian ini cocok untuk meletakkan area seperti teater, karena ketika penonton teater sedang melihat pertunjukan, diperlukan ketenangan untuk menikmati pertunjukan tersebut.
Pada bagian A, B, dan D memiliki tingkat kebisingan sedang dan tinggi. Solusi yang dapat diaplikasikan adalah penggunaan vegetasi sebagai barir alami untuk meredam kebisingan di area tersebut. Respon dari analisis kebisingan yaitu menanam vegetasi pucuk merah pada bagian A dengan rapat, sedangkan pengaplikasian vegetasi pada bagian D tidak terlalu rapat. Lalu kesimpulan, untuk kesimpulan aksesibilitas, akses keluar melalui gang samping kanan tapak. Akses ke dalam tapak diprioritaskan lewat depan tapak sebelah kiri. Lalu nama taman sekaligus jadi pembatas diletakkan pada area depan tapak di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo. Lalu untuk di sisi tepi parit diberi pagar pembatas dan vegetasi. Drainase untuk mengalirkan air hujan diletakkan di sisi kanan dan kiri tapak. Amphitheater diorientasikan ke arah selatan agar terhindar dari panas matahari. Dan berikutnya ada hasil perancangan. Yang pertama ada area parkir. Pintu masuk parkir berada di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo. Pada sisi depan dijadikan tempat pintu masuk karena menghindari macet di dekat putaran balik arah pada Jalan Sutoyo. Jalur sirkulasi parkiran. Area parkir pada sisi kiri digunakan untuk kendaraan roda 2. Jalur keluar pada taman langsung bisa ke Jalan Sutomo dan juga bisa ke Jalan Sugiono. Jalur sirkulasi parkiran. Area parkir pada sisi depan digunakan untuk kendaraan roda 4. Selanjutnya ada area taman anak. Taman anak adalah taman hiburan yang disediakan bagi anak-anak dan menjadi area khusus anak-anak dengan menggunakan desain yang diterapkan adalah colorful. Fungsinya adalah agar anak-anak dapat mengenal berbagai macam warna, menyenangkan untuk dipandang dan dapat membantu psikologis anak. Penggunaan lantai pada taman anak-anak ada dua, yaitu dengan penggunaan rumput, pasir, dan penggunaan lantai yang berwarna-warni. Penggunaan lantai yang berwarna-warni dilakukan pada bagian-bagian yang berisi mainan, serta penggunaan pasir adalah pada area memanjat dan bergantung, agar ketika anak-anak jatuh tidak terasa sangat sakit. Di area taman anak ini juga terdiri dari berbagai macam mainan yang dapat digunakan anak-anak seperti perosotan, ayunan, jungkat-jungkit, dan berbagai mainan memanjat lainnya. Luas area taman anak yaitu 937,8 meter persegi. Taman anak terletak di belakang area food court, penempatan yang posisinya menjauh dari jalan utama. Tujuannya adalah agar anak-anak tidak berkeliaran langsung ke jalan raya. Perletakan di belakang food court juga bisa menjamin anak-anak agar bisa membeli jajanan sambil bermain. Di sebelah kanan area taman terdapat toilet yang bisa melayani anak-anak dalam aktivitas buang air dengan lebih efisien karena jaraknya yang tidak jauh. Selanjutnya ada area food court. Pada kawasan food court terdapat stand booth, tempat orang menjual makanan atau minuman. Juga disediakan meja dan kursi untuk menikmati makanan dan minuman, atau hanya duduk bersantai. Selain pepohonan yang rindang, di kawasan ini juga terdapat air mancur kecil untuk menambah sejuk suasana kawasan taman. Area food court terletak di bagian kiri tapak dengan luas 777 meter persegi. Food court diletakkan pada bagian depan tapak karena memudahkan pengunjung untuk mengakses area ini. Area food court dikelilingi oleh jalan pedestrian yang bisa diakses melalui dua jalur. Jalur pertama yaitu dari arah kiri tapak, kemudian jalur kedua dari arah depan tapak. Terdapat vegetasi di sekeliling food court yang berfungsi untuk mengurangi sinar matahari yang masuk ke area ini. Selanjutnya ada area tapak teater. Area ini terletak di bagian kanan tapak yang dikelilingi jalur pedestrian yang berfungsi untuk mempermudah pengunjung agar dapat mengakses berbagai fasilitas yang ada di taman. Di sekitar area juga terdapat vegetasi berupa pohon yang berfungsi sebagai peneduh bagi pengunjung untuk duduk di tribun teater. Di isi kawasan teater yaitu terdapat dua tribun yang dirancang saling berhadapan ke arah utara dan selatan untuk menghindari sinar matahari langsung, dengan stage yang berada di tengah-tengahnya. Teater didesain dengan menerapkan konsep Picture of Green Pastures.
Pada teater disediakan juga toilet guna memfasilitasi panggilan alam sewaktu-waktu pengunjung perlu. Mengingat jika teater tersebut merupakan area yang banyak menampung para pengunjung. Pada teater didesain dengan pemaksimalan penghijauan pada tribunnya, yang dimana tempat duduk dan tribun itu sendiri dibuat beralaskan langsung dengan rumput. Pada tribun juga terdapat spot untuk menanam pohon agar nantinya pohon tersebut dapat menghalangi sinar matahari. Demikianlah presentasi untuk tugas perancangan luar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.